Hey guys, inspirasi for sukses di sini. Hari ini gue akan membahas buku Cash Flow Quadrant. Ini buku kedua dari Rich Dad Poor Dad series. Gue jamin ini akan mempermudah kehidupan kalian. So, tonton sampai habis videonya ya. Pada awalnya, yang tadi gue udah bilang, ini adalah Cash Flow Quadrant atau kuadran arus kas. Dan Rich Dad hanya menggambarkan dua garis dengan 4 huruf. E untuk employee atau karyawan, S small business dan self-employed atau perusahaan kecil dan orang yang ingin menjadi bos sendiri, B big business atau perusahaan besar, dan I investor. Setiap 4 jenis orang ini memiliki pemikiran pokok yang berbeda-beda, dan pastinya bagaimana caranya setiap individu mendapatkan uang mereka. Poor Dad selalu menyarankan untuk menjadi E sebagai employee dan karyawan, atau menjadi S self-employed, menjadi orang yang bekerja sendiri seperti pengacara atau jadi dokter. Sebaliknya, Rich Dad selalu menyarankan untuk membuat dan membangun bisnis dan usaha sendiri dan menjadi investor yang sukses. So, apa bedanya? Jadi kalian harus ketahui di kuadran mana lu harus berada, karena semua tergantung oleh apa yang lu mau capai di kehidupan lu. Dan lu bisa mendapatkan uang dari satu kuadran atau juga lebih dari satu. So, gua jelasin lebih lanjut ya. Yang pertama, E, employee, ada hal yang paling normal dan pemikiran paling biasa di seluruh masyarakat dunia. Pemikirannya seperti ini: kita akan selalu disuruh untuk pergi ke sekolah, lulus, dan cari pekerjaan yang paling menjamin kehidupan kita. Rute sebagai karyawan adalah rute yang susah menjadi kaya dan bahagia, walaupun bukan berarti lu tidak bisa bahagia atau menjadi kaya menjadi karyawan. Selalu lu ingat, lu harus menukarkan waktu lu untuk mendapatkan uang. S, small business dan self-employed. Sebenarnya mempunyai bisnis kecil atau ingin menjadi bos sendiri adalah rute paling susah dan juga paling gila untuk orang tempuh di kehidupannya. Dan terkadang semakin lu sukses di kuadran S, bisnis lu lebih tergantung dengan lu sebenarnya. Kebanyakan orang yang menjadi bos sendiri akan selalu tidak bisa percaya dengan karyawannya dan menganggap pekerjaannya paling sempurna, dan bisnisnya akan terus selalu kecil. Dan lo malah harus lebih banyak nuker waktu untuk uang dengan semakinnya lo sukses. Dan 95% populasi di dunia di dalam kuadran E dan S. Dan ini bisa dipanggil sebagai active income atau juga pendapatan aktif, karena lo harus selalu kerja untuk mendapatkan uang. Dan B, big business. Di kuadran ini banyak miliarder yang menggunakan jalur B. Intinya mereka menggunakan waktu orang lain dan sistem untuk mendapatkan uang dan juga waktu luang. Contohnya seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan Bob Sadino, dan konglomerat lainnya di Indonesia. Dan kalau lu mau pelajari lebih dalam untuk gimana untuk berada di kuadran B, sebenarnya tidak se-ekstrim menjadi di E dan juga S kuadran. Seperti video sebelumnya, bisnis yang baik itu adalah seperti pohon. Dan E untuk investor. Kalau lo menjadi orang yang super kaya, lo akhirnya akan menjadi investor. Karena di sini lo akan menggunakan uang untuk mendapatkan uang dan waktu luang. Dan hanya plus minus 5% dari populasi dunia yang berada di B dan I quadrant. Atau ini bisa dipanggil sebagai passive income atau juga pendapatan pasif yang lo harus nggak gitu kerja, tapi lo bisa menghasilkan uang. Karena berada di B dan I quadrant adalah pola terbaik untuk memiliki kebebasan secara financial. Dan yang tadi gue udah bilang, sebenarnya lo bisa berada di beberapa kuadran, bukan hanya dari satu kuadran. Gue kasih contoh ya, biar lebih jelas. Contohnya kalau misalnya lo seorang dokter dan lo bekerja di rumah sakit, yang berarti lo berada di E quadrant. Setelah lo praktek di rumah sakit, ternyata lo buka klinik lo sendiri dan praktek privat, yang berarti lo berada di E dan S quadrant. Setelah itu, lo mendirikan rumah sakit sendiri dan memperkerjakan dokter dan manajemen. Dengan begitu, lo berada di P quadrant. Setelah mendapatkan keuntungan, lu gunakan untuk berinvestasi di real estate, saham, atau rumah sakit lainnya. Dengan begitu, lu menjadi investor. Dan semua ini menjadi pilihan dan tergantung di mana lo mau berada di kuadran tersebut. Tapi menurut gua, saran Rich Dad untuk berada di B dan I quadrant adalah yang terbaik. Dan lu juga harus ingat, setiap kuadran memiliki tantangan dan pemikiran dan mindset yang berbeda. Jadi lu nggak bisa langsung loncat ke kuadran tersebut tanpa lu harus belajar. So, tolong komen di bawah, sebenarnya kalian berada di kuadran yang mana coba? So guys, sampai di sini dulu ya. Kalau video ini memang menambah wawasan dan inspirasi buat lo, tolong untuk subscribe dan share ke teman-teman, dan klik di sini untuk video berwawasan lainnya. Thank you for watching guys. See you again and stay inspired.